Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Saat ini, wilayah suku binatang raksasa sepenuhnya dikuasai oleh Pulau Luoxing, dan bangunan istana loteng yang dibangun di sana semuanya mempesona dan megah. Dikombinasikan dengan formasi terlarang di sekitarnya, tidak sulit untuk menilai bahwa tempat ini telah menjadi kekuatan terkuat kedua di Pulau Luoxing. Tempat ini dijaga oleh banyak ahli. Yang Chen melirik dan melihat dua orang kuat di tahap nirvana. Selain itu, ada juga banyak guru dalam tahap pencerahan. Bahkan anak bintang Tianzun ada di sini. Tepat ketika Yang Chen merasakan Singtong Tianzun juga merasakan sesuatu. Awalnya, ia berada di istana, merasakan kekuatan bintang-bintang di langit. Berdasarkan penemuannya, wilayah suku binatang raksasa, yang berkomunikasi dengan kekuatan bintang-bintang, ternyata lebih kuat daripada Pulau Luoxing. Karena lingkungan geografis yang serupa, posisi di langit tidak berjauhan. Yang terpenting, kekuatan bintang Pulau Luoxing sudah hampir sepenuhnya berkembang, tetapi tempat ini berbeda. Maka ia memutuskan simpul Gordian dan menduduki tempat ini, menjadikannya wilayah keduanya di Pulau Luoxing. Dan karena komunikasi dengan sejumlah besar kekuatan bintang, kultivasinya, yang tidak mengalami kemajuan selama bertahun-tahun, menjadi lebih meningkat. Hal ini membuat Singtong Tianzun sangat bahagia. Meskipun bahagia, ia tidak memutus koneksinya dengan kekuatan bintang-bintang. Karena itulah ia dapat merasakan fluktuasi di sekelilingnya. Seorang kultivator Mahayana yang kuat telah tiba. Siapakah dia? Singtong Tianzun tidak berani bersikap samar. Seorang guru Mahayana yang kuat sangat langka. Untungnya, pihak lain tidak menunjukkan niat jahat, yang membuat Singtong Tianzun merasa lega. Meski begitu, ia tetap memutuskan kontak dan segera berdiri. Dari kejauhan, ia tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu siapa Anda. Anda datang sendiri tanpa memberitahu saya agar saya bisa menyapa Anda terlebih dahulu." Senior Singtong, ini juniornya, Yang Chen. Yang Chen tertawa terbahak-bahak dan berdiri. Singtong Tianzun awalnya bingung. Lagi pula, aura periode Mahayana ini benar-benar asing, membuatnya benar-benar bingung. Sekarang ketika dia mendengar nama Yang Chen, Singtong Tianzun tercengang. "Apa, kamu Yang Chen?" Singtong Tianzun tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Awalnya dia mengira seseorang sedang bercanda, tetapi ketika dia melihat orang itu, dia langsung merasa gelisah. Orang di depannya memang Yang Chen. Hal itu menimbulkan badai keterkejutan dalam hatinya, dan saat dia memastikan bahwa itu bukan seseorang yang mempermainkannya, dia bahkan lebih terkejut lagi. Tidak, saat Yang Chen pergi, dia masih dalam tahap nirvana, tetapi sekarang dia telah mencapai tingkat yang sama dengannya, tahap Mahayana. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Kamu benar-benar Yang Chen. Singtong Tianzun masih tidak percaya. "Haha, senior Singtong, memang aku." Yang Chen tertawa. Singtong Tianzun menelan ludahnya dan berkata, kamu telah memasuki tahap Mahayana." "Yah, dengan sedikit kesempatan di alam selatan, aku mencapai tahap Mahayana," kata Yang Chen lembut. Singtong Tianzun tak kuasa menahan rasa iri. Tempat macam apa alam selatan ini? Yang Chen pernah ke sana dan benar-benar mencapai tahap Mahayana. Tentu saja, dia tahu betul bahwa ini jelas bukan hanya karena alam selatan. Tahukah kamu, ketika dia pertama kali bertemu Yang Chen, si kecil ini baru berada di tahap dewa sejati. Saat itu, Yang Chen benar-benar berbeda darinya, dan jarak di antara mereka sangat besar. Kini, dalam sekejap mata, ia telah mencapai status yang setara dengannya. Hal ini membuat Singtong Tianzun tersenyum pahit dan berkata, "Teman muda Yang Chen, tidak perlu membicarakan senior ini. Sekarang kamu telah mencapai tingkat kultivasi yang sama denganku. Panggil saja aku rekan Tao." Yang Chen menggelengkan kepalanya, "Haha, senior Singtong, di hatiku, kau akan selalu menjadi seniorku. Ini tidak akan berubah karena kultivasimu." Meskipun Singtong Tianzun tidak banyak membantunya, lebih karena kepentingan pribadi, tetapi dia sedikit membantunya saat dia berada dalam tahap pencerahan. Melihat ini, Singtong Tianzun juga mengangguk, oke. Sebelumnya, ia berniat berteman dengan Yang Chen, tetapi karena Yang Chen berasal dari Sekte Suandao, ia tidak bisa terlalu dekat. Kini setelah Yang Chen mencapai tingkat Mahayana, ia semakin tertarik untuk berteman. Bakat muda sekali, siapa tahu sejauh mana dia akan melangkah di masa depan, siapa yang berani membayangkan. Singtong Tianzun langsung berkata, "Teman muda Yang Chen, karena kamu sudah di sini, silakan duduk." "Haha, sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu." Melihat ini, Yang Chen tidak menolak dan masuk untuk mengobrol dengan Singtong Tianzun. Namun, kenangan ini tidak berlangsung lama, dan niat Singtong Tianzun untuk memenangkan hatinya terlihat jelas. Namun, Yang Chen sangat jelas tentang identitas dan situasinya. Ia tidak menolak upaya Singtong Tianzun untuk memenangkan hatinya, tetapi ia juga tidak terlalu dekat, dan tetap bersikap sopan. Biarkan Singtong Tianzun tahu bahwa dia adalah temannya dan pasti akan membantunya dengan beberapa bantuan kecil, tetapi bagaimanapun juga posisi mereka berbeda. Singtong Tianzun juga bisa melihat ini. Setelah itu, Yang Chen pergi dan menuju klan setan hitam.
Yang mengejutkan Yang Chen adalah ketika Xingtong Tianzun mendengar bahwa dia menuju ke klan setan hitam, dia menjadi sedikit ragu. Hal ini membuat Yang Chen bingung. Xingtong Tianzun akhirnya tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak bertanya lagi. Yang Chen masih sangat khawatir tentang klan iblis hitam. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, hanya butuh beberapa saat baginya untuk mencapai langit klan iblis hitam. Sekarang setelah ia menginjakkan kaki di sana, tidak ada yang menyadarinya. Sebenarnya, selama dia tidak mau, Xingtong Tianzun tidak akan bisa menemukannya. Dia sengaja membiarkan pihak lain menemukannya. Kehidupan klan iblis hitam tampaknya tidak lebih baik dari sebelumnya. Yang Chen mengerutkan kening. Awalnya ia mengira itu karena pertempuran terakhir dengan monster raksasa, dan ia belum pulih. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, pertempuran itu pasti terjadi 20 tahun yang lalu. Mustahil ia masih belum pulih. Dan sekarang klan setan hitam tampaknya kekurangan lebih banyak sumber daya, tidak seperti kerugian sebelumnya. Hal ini membuat Yang Chen mengerutkan kening diam-diam. Sepertinya setelah Pulau Luoxing mengalahkan suku monster raksasa, mereka sering berebut sumber daya. Yang Chen mengerutkan kening. Itu benar. Suku binatang raksasa sebelumnya merebut sumber daya suku setan hitam karena suku binatang raksasa sendiri sedikit lebih kuat daripada suku setan hitam. Dan manusia lebih kuat dari iblis hitam. Dulu dia baik-baik saja saat masih ada, tapi sekarang dia tidak ada, Xingtong Tianzun mungkin akan menjadi lebih buruk dari suku binatang raksasa sebelumnya. Lagi pula, jika kepentingan sudah dilibatkan, manusia akan menjadi lebih ekstrim lagi, dan persahabatan yang mereka miliki dengan setan kegelapan sebelumnya tidak akan berarti apa-apa. Melihat ini, Yang Chen menghela napas. Dulu, dia tidak bisa mengubah hal-hal ini, tetapi kali ini, dia tidak bisa membiarkan klan iblis hitam menderita lagi. Dia datang, dan auranya menyebar bagai guntur. Penyebaran semacam ini menyebabkan klan setan hitam meledak dalam kepanikan. Apakah anak bintang Tianzun ada di sini lagi? Orang tua sialan ini datang lagi untuk mengeksploitasiku. Setiap kali dia datang, selalu saja ada hal baik yang terjadi padanya. Sekelompok orang dari klan iblis hitam sudah menunjukkan ekspresi marah di wajah mereka. Kejadian seperti ini sudah terjadi pada mereka lebih dari sekali. Ye Kun menghela napas, mengetahui bahwa dia tidak punya pilihan selain pergi dan menyambutnya. Dia tidak tahu apakah dia harus menyesalinya sekarang. Saat suku Behemoth masih ada, meskipun kepentingan suku setan hitam dirugikan, mereka tidak dieksploitasi sebegitu parahnya. Sekarang Pulau Luoxing telah menguasai area ini, area di sekitar klan setan hitam akan sepenuhnya diduduki oleh Pulau Luoxing. Jika mereka berani melawan, Xingtong Tianzun dari Pulau Luoxing bahkan akan mengorbankan kekuatan dan keagungannya sendiri untuk menindas mereka dan membuat mereka tidak punya pilihan. Dibandingkan dengan kebiadaban binatang raksasa, Xingtong Tianzun lebih munafik. Setidaknya suku binatang raksasa jelas-jelas memperjuangkan barang-barangmu, dan anak bintang Tianzun, dengan senyuman di wajahnya, telah menderita kerugian yang tidak diketahui jumlahnya demi kepentingan suku setan hitam mereka. Memikirkan hal ini, Ye Kun sudah berada di langit. Dia tidak tahu apalagi yang dimiliki klan iblis hitamnya yang bisa dimanfaatkan oleh Xingtong Tianzun. Namun saat dia tengah kebingungan, dia mendongak dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Apa yang dilihatnya adalah sosok yang sangat dikenalnya tetapi sudah lama tidak dilihatnya. Yang Chen. Ye Kun tertegun saat melihat Yang Chen, dengan kengerian dan keterkejutan di matanya. Saat Yang Chen melihat Ye Kun, dia juga tersenyum, senior Ye Kun, hahaha, sudah lama tidak bertemu. Ye Kun kini mengamati Yang Chen dari atas ke bawah, dan ketika menyadari bahwa itu memang dirinya, ia pun sangat gembira. Karena insiden Pulau Luoxing, ia tidak memiliki perasaan baik terhadap manusia, tetapi Yang Chen adalah pengecualian. Ketika ia melihat Yang Chen, hatinya langsung dipenuhi sukacita. Yang Chen, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Ye Kun dipenuhi dengan emosi saat dia melihat Yang Chen dari atas ke bawah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, kultivasimu. Meskipun aura yang terpancar dari tubuh Yang Chen tertahan, dengan tingkat kultivasinya yang telah memasuki tahap nirvana dalam waktu lama, ia masih dapat mengamati beberapa hal. Aura Yang Chen jauh lebih unggul darinya. Yang Chen tidak menyembunyikan apapun dari Ye Kun, dan Ye Kun juga bisa melihat bahwa menyembunyikannya tidak ada artinya. Dia berkata dengan jujur, junior, secara kebetulan, memasuki tahap Mahayana. Hati Ye Kun terkejut, aku benar-benar tidak menyangka. Ketika pertama kali bertemu Yang Chen, seperti apa tingkat kultivasi Yang Chen saat itu. Di hadapannya, ia bagaikan semut yang bisa diinjak-injak sampai mati kapan saja, tetapi kini, dalam sekejap mata, ia telah berubah dan benar-benar melampaui Yang Chen dalam hal kultivasi. Sekarang kamu sudah mencapai tahap Mahayana, tidak perlu memanggilku senior lagi, Ye Kun tersenyum pahit, dan ada sedikit rasa hormat yang tak terlihat dalam nadanya terhadap Yang Chen. Melihat betapa pendiamnya Ye Kun saat berbicara dengannya, Yang Chen berkata dengan lembut, senior Ye Kun, kalau itu orang lain, lupakan saja. Tapi kalau soal kultivasi, tidak perlu ada begitu banyak masalah antara kau dan aku.
Kau sangat membantuku saat itu, dan aku masih mengingatnya dengan jelas. Aku tidak akan pernah melupakannya. Di mataku, kau akan selalu menjadi seniorku. Ketika Ye Kun mendengar ini, dia tidak dapat menahan perasaan hangat di hatinya. Perkataan Yang Chen mewakili sikap Yang Chen. Yang Chen, sudah lama kita tidak bertemu. Karena kamu sudah kembali ke klan kami, silakan masuk dan duduk, kata Ye Kun sambil tersenyum. Yang Chen tidak menolak, dan bersama Ye Kun, dia memasuki klan setan hitam. Saat dia masuk, Yang Chen melihat banyak anggota klan setan hitam lainnya. Namun, tidak seperti sebelumnya, ketika para iblis hitam melihat Yang Chen, meskipun beberapa dari mereka tampak sangat mengenalnya, mereka masih tampak waspada, dan beberapa bahkan tidak dapat menyembunyikan kemarahan dan rasa jijik mereka. Hal ini membuat Yang Chen mendesah diam-diam. Saat dia berada di luar tadi, dia sudah bisa melihat situasi menyedihkan dari klan setan hitam, dan tahu bahwa Pulau Luoxing pasti akan mengeksploitasi klan setan hitam dengan berbagai cara. Tanda hubung lebih besar dari. Sekarang setelah saya melihatnya, hampir persis seperti apa yang saya duga. Meskipun Ye Kun merasa Yang Chen tidak mungkin sama dengan Xingtong Tianzun, tingkat kultivasi Yang Chen saat ini memang ada. Seorang kultivator Mahayana yang kuat datang ke klan iblis hitam mereka, sungguh membuat Ye Kun merasa tidak nyaman. Yang Chen, kali ini kau datang ke klan setan hitam kami, aku penasaran, Ye Kun ragu untuk berbicara. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak tahu kepanikan Ye Kun, senior Ye Kun, jangan gugup. Luo Xingdao dan aku berasal dari dua dunia yang berbeda. Setelah mendengar ini, Ye Kun terdiam sejenak lalu menghela napas lega. Melihat ini, Yang Chen tidak tahan lagi, senior Ye Kun, Xingtong Tianzun, sepertinya kalian telah banyak mengeksploitasi klan iblis hitam. Ye Kun ragu-ragu lagi dan tidak langsung berbicara. Yang Chen bisa melihat rasa malu Ye Kun. Lagi pula, tidak mudah bagi pihak lain untuk mengatakan hal buruk tentang seorang kultivator Mahayana di belakangnya. Senior Ye Kun, aku tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Jika memungkinkan, aku akan mengambil keputusan untukmu dalam masalah ini, kata Yang Chen sambil mengerutkan kening. Awalnya, ia hanya berpikir bahwa Xingtong Tianzun telah sedikit memanfaatkannya, dan ternyata tidak apa-apa. Namun, melihat penderitaan klan iblis hitam, ia sudah merasa sedikit marah. Xingtong Tianzun ini agak keterlaluan. Setelah mengatakan itu, Ye Kun tidak lagi menyembunyikan apapun dan mendesah getir, sebelumnya aku terlalu naif. Pada akhirnya, kita memang tidak cukup kuat. Jika serigala kekayaan pergi, harimau dan macan tutul akan datang lagi. Namun, dibandingkan sebelumnya, untungnya, meskipun hidup kita sedikit lebih sulit, kita di klan iblis hitam tidak berada dalam bahaya kematian atau genosida. Yang Chen melihat ekspresi pahit Ye Kun, dan ekspresinya membeku, dalam hal pembagian keuntungan, berapa persentase yang bisa didapatkan klan iblis hitam. Hanya sedikit, sekitar 30%, kata Ye Kun. 30%. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. 30% tidaklah rendah. Yah, 30% dari 100 mil. Ye Kun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Yang Chen mengerutkan kening, Xingtong Tianzun ini bertindak terlalu jauh. Aku akan membuat keputusan tentang masalah ini untuk senior Ye Kun, kata Yang Chen dengan ekspresi serius. Ye Kun tidak bisa menahan rasa senangnya, Yang Chen, kalau begitu, terima kasih banyak. Yang Chen sekarang telah mencapai tahap Mahayana, jadi dia masih memiliki suara dalam masalah ini. Yang Chen tersenyum tipis dan berkata, bukan apa-apa. Ini yang harus kulakukan. Ngomong-ngomong, aku punya beberapa pil yang bisa membantu senior Ye Kun meningkatkan kultivasinya. Setelah selesai berbicara, Yang Chen mengeluarkan beberapa pil Dao Fawuxian, serta beberapa pil yang dapat meningkatkan kultivasi tahap nirvana. Pil Dao Fawuxian ini adalah ramuan abadi. Ye Kun tentu saja tidak mengenalinya dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, ia juga seorang pria berpengalaman. Begitu melihat aura yang dipancarkan ramuan itu, ia tahu bahwa ramuan itu pasti luar biasa. Dia telah meminum pil penciptaan Sensiu yang disempurnakan oleh Yang Chen sebelumnya, yang cukup untuk meningkatkan kultivasinya secara signifikan. Meskipun demikian, fluktuasi auranya masih jauh lebih kecil daripada pil Dao Fawuxian, yang menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan obat pil ini. Yang Chen, ini, Ye Kun tidak bisa menahan rasa malu, bagaimana aku bisa begitu bermartabat hingga memintamu memberiku pil ini. Hahaha, senior Ye Kun, minumlah pilnya. Aku tidak memberikannya gratis. Ada beberapa hal yang aku butuh bantuanmu, kata Yang Chen lembut. Ye Kun meminum pil itu dan baru bernapas lega ketika mendengar Yang Chen ingin meminta bantuannya. Sekarang setelah dia memiliki pil berharga ini, dia akan merasa tidak enak jika dia tidak perlu melakukan apapun. Sambil memikirkan hal ini, Ye Kun tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Yang Chen, apa yang kau inginkan dariku? Yang Chen tersenyum tipis, senior Ye Kun, apakah kamu masih ingat energi iblis yang kamu suntikkan ke tubuhku saat itu? Kamu bilang energi iblis ini bisa membantuku berubah menjadi iblis. Yah, aku masih ingat itu. Waktu itu, kupikir roh-roh jahat itu bisa membantumu.
Tapi sekarang sepertinya aku terlalu memikirkannya. Ye Kun menggelengkan kepalanya. Yang Chen tersenyum santai dan berkata, Senior Ye Kun, Anda salah. Energi iblis ini benar-benar membantu saya. Tidak hanya membantu saya, tetapi juga sangat membantu saya. Saya datang ke sini kali ini untuk meminta lebih banyak energi iblis itu. Ye Kun tertegun. Baginya, energi iblis ini memang berharga, tetapi bukan sesuatu yang tidak bisa diberikan kepada orang lain. Dibandingkan dengan pil yang dimiliki Yang Chen, energi iblisnya begitu besar sehingga dia bisa memberi Yang Chen sebanyak yang dia inginkan tanpa merasa rugi. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah bagaimana energi iblisnya dapat membantu Yang Chen, dan mengapa Yang Chen begitu terobsesi dengannya hingga dia datang kepadanya lagi untuk mendapatkannya. Meski terkejut, Ye Kun tidak terlalu memikirkannya dan menceritakan semuanya secara rinci. Yang Chen, energi iblis ini seperti darah manusia bagiku. Jika kau menginginkannya, aku bisa memberimu banyak. Itu benar-benar hebat. Yang Chen bersemangat. Ye Kun tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengeluarkan energi iblis dari tubuhnya dan meletakkannya di depan Yang Chen. Ketika Yang Chen melihat energi iblis ini, ia menjadi bersemangat. Bukankah energi iblis ini persis sama dengan energi iblis kuno yang ada di tubuhnya? Terlebih lagi, energi iblis kuno di hadapannya kini jauh lebih besar jumlahnya. Jumlahnya benar-benar tak tertandingi oleh jejak sebelumnya. Jumlahnya beberapa kali lipat lebih besar. Hal ini membuat Yang Chen gembira. Sebelumnya, hanya sedikit energi iblis kuno sudah cukup untuk menekan roh-roh jahat agar tidak mendekatinya. Sekarang, dengan begitu banyak energi iblis kuno, meskipun ada begitu banyak energi jahat yang tersimpan di tubuhnya, saya rasa dia bisa mengendalikannya sepenuhnya. Yang Chen, kalau kurang, aku masih punya lagi, kata Ye Kun. Jika energi iblis kuno di bawah tanah digunakan lagi, itu akan menyebabkan kerusakan serius pada vitalitas. Namun, Yang Chen sudah muak. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak apa-apa, sudah cukup, sudah cukup. Ini sudah cukup. Baguslah. Ye Kun akhirnya merasa lega. Yang Chen sekarang menerima energi iblis kuno ini dan berkata dengan lembut, Senior Ye Kun, aku akan tinggal bersamamu untuk retret singkat selama 2 hari. Tidak masalah. Ye Kun tentu saja tidak akan menolak. Yang Chen sekarang telah mencapai tingkat Mahayana. Akan sangat tidak sopan jika dia berada di depan Buddha raksasa ini. Sekarang Yang Chen telah menerima energi iblis kuno, dia tidak sabar untuk mulai berlatih. Lagi pula, ada begitu banyak energi jahat di tubuhnya, bagaikan bom waktu, yang membuatnya tidak bisa tidur atau makan. Jika ia tidak segera menyingkirkannya, jika suatu hari meledak, itu akan sangat mengkhawatirkannya. Sekarang karena ada begitu banyak roh jahat kuno, pada dasarnya mudah untuk menangani roh-roh jahat ini. Yang Chen dengan cepat menyuntikkan energi iblis kuno ini ke dalam tubuhnya, dan kemudian, dengan kecepatan kilat, dia menekan semua roh jahat ini di tempat. Dalam 2 hari terakhir, semua roh jahat telah ditekan olehnya. Namun, waktunya tidak cukup, jadi Yang Chen tidak terburu-buru untuk memurnikan sumber energi jahat. Kalau tidak, dengan tingkat energi iblis kuno saat ini, akan mungkin untuk dengan mudah memperbaiki sumber energi jahat tersebut. Yang Chen tidak tinggal lama di klan iblis hitam. Setelah 2 hari, ia berencana untuk pergi. Namun, sebelum pergi, ia memberitahu Ye Kun tentang alam selatan. Awalnya, suku kecil seperti klan iblis hitam tidak memenuhi syarat untuk mengetahui urusan alam selatan. Bahkan utusan dari alam selatan pun tidak akan tertarik dengan tempat seperti itu. Namun Yang Chen, karena berterima kasih atas kebaikan Ye Kun, tetap menyinggung masalah tersebut dan bersedia memberikan 2 tempat. Sekarang, sebelum kunjungannya, Yang Chen sudah menceritakan semuanya padanya. Ketika Ye Kun mendengar tentang alam selatan, matanya terbelalak lebar. Meskipun ia memiliki pengalaman yang luar biasa, ia belum pernah mendengar apapun tentang alam selatan. Sekarang mendengar apa yang dikatakan Yang Chen, Ye Kun tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu dan gunung yang lebih tinggi darimu. Ternyata ada tempat seperti itu di dunia ini, di mana bahkan orang-orang kuat yang berada di luar batas alam pun ada. Ini, sepertinya aku benar-benar seekor katak di dalam sumur. Ye Kun dipenuhi emosi. Yang Chen tersenyum tipis dan berkata, Senior Ye Kun, kau belum mencapai tahap Mahayana selama bertahun-tahun. Yang kau butuhkan hanyalah kesempatan. Jika kau bersedia, aku bisa membawamu ke alam selatan kapan saja. Namun, aku hanya bisa memberimu 2 tempat. 2 adalah hadiah terbesarnya. Ye Kun mendengar kata-kata Yang Chen dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, Yang Chen, aku tidak akan ikut campur. Saat itu, dalam pertempuran dengan Raja Binatang Raksasa, aku terluka parah. Meskipun fondasiku tidak hancur, mustahil bagiku untuk mencapai tingkat Mahayana lagi di kehidupan ini. Namun, masih ada beberapa orang berbakat di antara sukuku. Kau boleh membawa mereka bersamamu. Mendengar Ye Kun mengatakan ini, Yang Chen juga merasa sangat tertekan. Pertarungan Ye Kun dengan Raja Binatang Raksasa memang telah merusak fondasinya, dan situasinya tak terelakkan. Bahkan ia tak bisa berbuat apa-apa untuk memperbaiki fondasinya yang rusak.
Baiklah, aku ingin tahu yang mana dua orang itu, tanya Yang Chen. Ye Kun menoleh ke belakang. Para anggota klan di belakangnya, yang berada di tahap pencerahan dan dewa sejati, telah mendengar semuanya dengan jelas. Kini, melihat leluhur mereka berbalik, hati mereka menjadi gembira dan berat, dan mereka semua berharap leluhur mereka akan memilih mereka. Ye Kun sekarang berpikir berulang-ulang, dan setelah mempertimbangkan sejenak, dia berkata, Lona, Guhe, keluar. Mendengar ini, wanita iblis kegelapan bernama Rona dan pria tua iblis kegelapan bernama Guhe berdiri satu demi satu. Dari keduanya, Rona telah mencapai tahap dewa sejati, sementara Guhe telah mencapai tahap pencerahan. Yang Chen cukup akrab dengan wanita bernama Rona. Saat itu, ketika ia melarikan diri dari suku binatang raksasa ke suku iblis hitam, wanita ini telah melawan segala rintangan dan menyelamatkannya. Ia dianggap berhutang budi padanya. Hubungan mereka cukup baik. Dari sini kita dapat melihat bahwa Ye Kun juga menaruh hatinya pada hal itu. Lagi pula, kualifikasi Rona sudah ada. Saya sudah pergi bertahun-tahun, tetapi dia masih belum mencapai tahap pencerahan. Terlihat bahwa kualifikasinya biasa-biasa saja. Logikanya, dia seharusnya tidak menonjol di antara begitu banyak pilihan. Tetapi melihat hubungannya dengan saya, jelas bahwa Ye Kun sangat cakap. Adapun Guhe ini, dia jelas merupakan anggota klan iblis hitam yang paling menonjol. Dari fluktuasi aura dan tatapan matanya yang tegas, Yang Chen dapat melihat bahwa dia adalah orang yang berbakat dan berpotensi besar. Hanya mereka berdua, kata Ye Kun. Yang Chen menjawab, ya, benar. Kalau begitu, biarkan mereka berdua ikut denganku. Mendengar Yang Chen tidak keberatan, Guhe dan Luona pun berseri-seri dan gembira. Mereka tahu betul betapa berharganya kesempatan ini bagi mereka. Mengapa kamu tidak segera berterima kasih kepada senior Yang Chen? Teriak Ye Kun. Terima kasih, senior Yang Chen. Guhe langsung berteriak. Rona merasa aneh, teringat bahwa leluhurnya pernah ingin dia menikah dengan Yang Chen. Kalau dipikir-pikir lagi, kalau aku bisa menikah dengan Yang Chen, aku pasti bisa meraih kesuksesan yang luar biasa. Sayang sekali, dia jelas tidak layak untuk Yang Chen. Kalau dipikir-pikir lagi, dia hanya bisa berkata dengan getir, terima kasih, senior Yang Chen. Bukan apa-apa, hanya 3 tahun. Setelah 3 tahun, kau harus ikut denganku dan meninggalkan klan iblis hitam sepenuhnya dan menuju ke alam selatan. Mulai sekarang, akan sulit untuk kembali, kecuali suatu hari nanti kekuatanmu menjadi luar biasa. Selama waktu itu, jangan lupakan kesempatan yang diberikan oleh senior Ye Kun. Senior Ye Kun memberimu kesempatan ini untuk melindungi klan iblis hitammu, kata Yang Chen. Ye Kun tidak mengatakan apa-apa, tetapi pikiran aslinya telah diungkapkan oleh Yang Chen. Memangnya, jika dia pergi, siapa yang akan melindungi klan setan kegelapan? Dia satu-satunya anggota klan iblis hitam yang telah mencapai tahap nirvana. Jika dia pergi, dia akan mengkhawatirkan anggota klan lainnya. Akan tetapi, di usianya saat ini, dia sebenarnya tidak ingin memamerkan hal-hal yang dapat membuat bulu kuduk merinding seperti itu. Guhe dan Luona tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Ye Kun dan merasa bersyukur. Yang Chen berhenti bicara omong kosong dan setelah memberikan beberapa instruksi umum, ia berkata, Senior Ye Kun, saya sudah memberikan hampir semua instruksi yang saya butuhkan. Anda juga harus ikut dengan saya ke Xingtong Tianzun. Ini, Ye Kun awalnya mengira kata-kata Yang Chen tentang membuat keputusan untuknya hanyalah ucapan sopan, tetapi sekarang setelah dia mendengar bahwa Yang Chen akan membawanya ke Xingtong Tianzun, dia tahu bahwa Yang Chen tidak bercanda. Ye Kun sedikit bingung sejenak, Yang Chen, aku benar-benar merasa tidak enak karena memintamu membela klan iblis hitam kita seperti ini. Tahukah Anda, ketika Yang Chen membela mereka, dia mengambil risiko menyinggung seorang kultivator Mahayana yang kuat. Yang Chen berkata dengan tangan di belakang punggungnya, tidak apa-apa, senior Ye Kun, mari kita bicarakan fakta dan berargumen satu sama lain. Kalian berdua ada hubungannya denganku. Kalau bukan aku yang berdiri saat ini, siapa lagi yang bisa berdiri? Ye Kun bersyukur dalam hatinya, Yang Chen, kebaikanmu yang luar biasa kepada klan iblis hitamku sungguh tak terlupakan. Kalian semua, cepat berlutut. Suku-suku lain juga menyadari apa yang telah dilakukan Yang Chen. Para iblis hitam di tahap pencerahan dan tahap dewa sejati semuanya berlutut dan bersujud kepada Yang Chen. Yang Chen ingin menolak, tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa dia telah memberikan begitu banyak kepada klan setan hitam, dan jika mereka bahkan tidak memiliki kesopanan untuk berterima kasih padanya, akan sulit baginya untuk menerimanya. Senior Ye Kun, kau tahu aku tidak peduli dengan hal-hal seperti ini. Hahaha, waktu hampir habis, ikuti saja aku, kata Yang Chen. Ye Kun tidak menunda lebih lama lagi, dan berdiri dan berlari ke Xingtong Tianzun bersama Yang Chen. Ketika mereka tiba, Yang Chen tidak sengaja menyembunyikan kultivasinya, sehingga Xingtong Tianzun dapat merasakannya dengan jelas. Ketika melihat Yang Chen dan Ye Kun datang, ia tertawa terbahak-bahak dan keluar untuk menyambut mereka. Yang Chen, dan rekan Daois Ye Kun, kenapa kalian ada di sini bersama? Xingtong Tianzun tertawa, tetapi jelas ada sedikit rasa malu dalam senyumnya.
Dia adalah pria yang cerdas dan dapat menebak tujuan dan niat Yang Chen dan Ye Kun bersama. Yang Chen tidak bermaksud menyembunyikan apapun, ia hanya menjentikkan lengan bajunya dan berkata, Senior Singtong, mari kita bicara lebih lanjut. Singtong Tianzun menyipitkan matanya dan datang ke istana tempat dia berlatih dengan Yang Chen. Ye Kun tak kuasa menahan rasa gugupnya. Lagi pula, ini adalah negosiasi antara dua orang di tingkat Mahayana, dan ia, yang berada di tingkat Nirvana, masih sedikit lebih rendah. Yang Chen dan Singtong Tianzun duduk bersamaan, dan tanpa ragu, mereka langsung berbicara, Senior Singtong, saya yakin Anda sudah menebak apa yang ingin saya katakan. Mungkinkah, rekan Daois Yang Chen, kau ingin membantu Ye Kun berpikir jernih? Tanya Singtong Tianzun sambil tersenyum. Melihat Singtong Tianzun mengetahui segalanya, Yang Chen tidak dapat menahan perasaan bahwa dia berkulit tebal. Tapi faktanya memang begitu. Pihak lain bisa begitu tak tahu malu sampai-sampai menghancurkan Ye Kun seperti ini. Dia benar-benar tak tahu malu. Yang Chen juga merasa cukup malu. Lagi pula, Singtong Tianzun dan Ye Kun telah membantunya, dan sulit mengatakan siapa yang baik atau jahat di antara mereka. Namun, Singtong Tianzun memang salah dalam hal ini, dan ia perlu membela Ye Kun. Jika tidak, terkadang orang-orang berkuasa ini akan mudah dibutakan oleh keuntungan dan melakukan hal-hal yang sama sekali tidak mempedulikan orang lain. Yang Chen langsung berkata, dulu saat kita melawan suku binatang raksasa, Senior Ye Kun dan aku sama-sama berkontribusi besar. Senior Singtong, kau boleh merebut wilayah suku binatang raksasa ini. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan, begitu pula Senior Ye Kun. Tapi sekarang, Senior Singtong ingin menguras semua sumber daya di sekitar Senior Ye Kun. Agak tidak adil, ya. Meskipun Singtong Tianzun sedikit tidak senang Yang Chen datang ke sini untuk berunding dan membela Ye Kun, dengan kultivasi Yang Chen saat ini, dia tidak bisa berkata banyak. Dia hanya bisa memberinya sedikit muka. Singtong Tianzun kini berpura-pura tercengang, dan berkata dengan heran, jadi begitu. Karena rekan Daois Yang Chen sudah bicara, maka aku akan memberinya 10% lagi dari sumber daya di sekitarnya. Bagaimana? Yang Chen menggelengkan kepalanya ringan. Singtong Tianzun menyipitkan matanya, rekan Daois Yang Chen, kalau begitu katakan padaku, apa metode yang tepat? Yang Chen berkata perlahan, Senior Singtong, dalam pertempuran saat itu, kedua belah pihak berkontribusi. Wilayah suku binatang raksasa sekarang sepenuhnya menjadi milik Pulau Luoxing, yang sebenarnya bertentangan dengan rencana saat itu. Namun, jika Senior Singtong menginginkan wilayah suku binatang raksasa ini, tidak masalah, itu tetap milikmu. Kamu harus mengembalikan semua sumber daya di wilayah sekitar suku Iblis Hitam kepada suku Iblis Hitam. Ini pula sebabnya dia merasa Singtong Tianzun telah bertindak terlalu jauh. Kalian tidak hanya merebut wilayah suku Behemoth, tetapi juga merampas 90% sumber daya alam yang melimpah di wilayah sekitar suku Iblis Hitam. Bagaimana kalian akan membiarkan suku Iblis Hitam tetap hidup? Mungkin saja Singtong Tianzun akan menyerah pada awalnya, tetapi sekarang setelah dia merasakan manisnya berbagai manfaat, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Oke. Aura Singtong Tianzun menyebar dingin, rekan Taois Yang Chen, sepertinya kau bukan lagi anak kecil yang hanya bisa berteriak pada para senior dari belakang. Jangan lupa, dulu, jika aku mau, tombak pembunuh dewa di tubuhmu sudah cukup untuk membunuhmu berkali-kali. Sekarang, kau datang ke sini untuk berunding denganku demi suku lain. Yang Chen tahu bahwa Singtong Tianzun tidak akan mengalah, jadi dia berkata tanpa daya, Senior Singtong, Anda telah banyak membantu saya saat itu, tetapi saya bersumpah dengan hati nurani saya bahwa saya tidak berutang sepeser pun kepada Anda. Saya telah membayar Anda kembali. Mengenai masalah hari ini, saya hanya membuat keputusan berdasarkan keadilan dan kejujuran. Senior Ye Kun juga telah membantu saya sebelumnya. Apakah Anda meminta saya untuk diam saja dan tidak melakukan apapun tentang masalah ini? Singtong Tianzun mencibir dan berkata, aku tidak akan mengalah dalam masalah ini. Dia tahu dia serakah, tapi Yang Chen memintanya untuk menyerah. Kenapa? Hanya karena pihak lain sudah mencapai tahap Mahayana, dia bisa mengabaikannya yang juga berada di tahap Mahayana. Konyol sekali. Dia sudah berada di tahap Mahayana selama bertahun-tahun. Jika terjadi pertarungan sungguhan, dia mungkin tidak takut pada Yang Chen. Saat dia berbicara, Singtong Tianzun telah melepaskan auranya yang menakutkan. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak ketika dia melihat Singtong Tianzun benar-benar melepaskan auranya dalam upaya untuk menekannya. Sifat manusia itu dalam dan sulit untuk dipahami. Singtong Tianzun ini memang orang baik, tapi kalau sudah menyangkut kepentingan pribadi, dia akan berbalik melawanmu. Melihat aura pihak lain menekannya, Yang Chen hanya bisa mengerutkan kening. Kemudian, ia melepaskan auranya sendiri, dan tiba-tiba, aura itu meledak. Aura tersebut berasal dari perpaduan prasasti Tao dan kekuatan ilahi. Anda dapat mengetahui dengan sekilas siapa yang memiliki fondasi yang cukup. Karena Singtong Tianzun ini ingin berkompetisi untuk melihat aura siapa yang lebih kuat, ia terpaksa membuat pilihan ini.
Oleh karena itu, ia memberitahu pihak lain betapa besar konsesi yang ia buat dengan bernegosiasi dengan mereka. Ketika aura Yang Chen meledak, orang bahkan bisa mendengar suara gemuruh. Tiba-tiba, hembusan angin menerbangkan rambut panjang Singtong Tianzun, membuat pupil matanya mengecil. Ia hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia merasa sedikit khawatir, seakan-akan sedang menghadapi sebuah gunung raksasa yang tidak dapat dilintasinya. Dibandingkan dengan aura, ada perbedaan yang jelas antara kedua konsep tersebut. Hal ini menyebabkan sedikit kebanggaan yang awalnya dimiliki Singtong Tianzun runtuh dalam sekejap. Di hadapan kekuatan Yang Chen yang dahsyat, setiap upaya perlawanan akan hancur total, tanpa menyisakan apapun. Kau, Singtong Tianzun menelan ludahnya dan menatap Yang Chen dengan ketakutan di matanya. Yang Chen berkata dengan tenang, Senior Singtong, jika kau kehilangan sesuatu, itu hanya masalah seberapa banyak kau kehilangannya. Tapi jika orang lain kehilangan sesuatu, itu masalah naik turunnya seluruh klan. Jadi, kuharap kau bisa mempertimbangkannya dengan saksama. Ini beberapa pil. Mengenai masalah hari ini, kuharap kita bisa menyelesaikannya secara damai. Aku sangat menghormati Senior Singtong, jadi kuharap kau bisa menghargaiku. Setelah selesai berbicara, Yang Chen mengeluarkan beberapa pil. Singtong Tianzun awalnya sangat terkejut dan takut, tetapi ketika dia melihat ramuan itu, pupil matanya mengecil dan dia menjadi semakin terkejut. Tak satu pun pil yang diberikan Yang Chen lebih rendah kualitasnya. Mungkin tampak biasa saja, tetapi masing-masing pil ini adalah produk unggulan, dan jauh lebih unggul daripada pil biasa. Itu bukan ramuan ajaib. Itu ramuan yang lebih kaya daripada ramuan ajaib. Ekspresi Singtong Tianzun menegang. Dia tidak dapat menahan perasaan yakin. Pada awalnya, dia benar-benar tidak bisa melepaskan keserakahan di hatinya, dan bahkan menjadi marah karenanya. Namun, kekuatan Yang Chen bahkan lebih kuat darinya, begitu kuatnya sehingga ia bahkan tidak tega melawan Yang Chen. Yang Chen bisa saja menggunakan kekerasan untuk menekannya. Lagi pula, dialah yang memulai insiden itu, dan ia tidak benar secara emosional maupun logis. Namun Yang Chen tiba-tiba berubah sikap dan berhenti bersikap agresif, dan bahkan meletakkan pil itu di tangannya. Ini menunjukkan bahwa Yang Chen masih ingat persahabatan lama mereka, jika tidak, jika Yang Chen benar-benar berbalik melawannya, dia sama sekali tidak akan menjadi lawan Yang Chen. Memikirkan hal ini, dia tidak mengatakan apapun kepada Yang Chen. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia meminum semua pil itu. Yang Chen, mulai sekarang, aku tidak akan mengganggu apapun yang berkaitan dengan kepentingan klan Iblis Hitam. Aturan ini akan berlanjut sampai aku mati, kata Singtong Tianzun dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Yang Chen tersenyum. Ye Kun juga memiliki senyum di wajahnya. Dia tahu itu sudah selesai. Inilah hasil yang diinginkan Yang Chen. Singtong Tianzun memang pernah membantunya sebelumnya, dan sebagai pemilik Pulau Luoxing, ia juga guru Mu Gufeng. Ia tidak ingin berselisih dengannya. Sekalipun butuh biaya untuk membeli obat, itu tetap perlu. Kalau dilihat sekarang, hasilnya cukup bagus. Setidaknya, Singtong Tianzun yakin. Kalau begitu, terima kasih, Senior Singtong, kata Yang Chen sambil tersenyum tipis. Karena masalah ini telah diselesaikan, Yang Chen tidak tinggal di sana terlalu lama. Namun, Ye Kun mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada Yang Chen. Yang Chen membantu Ye Kun, tentu saja, dia tidak melakukan apapun untuk Ye Kun. Setelah menyelesaikan masalah ini, dia pergi dan berencana untuk segera kembali ke Sekte Suandao. Yang Chen masih sangat merindukan Sekte Suandao. Dia sudah lama tidak kembali. Dia tidak tahu seperti apa Sekte Suandao sekarang. Bagi Yang Chen, kembali ke Sekte Suandao hanyalah sekejap mata. Jika ia bergegas, hanya butuh beberapa hari. Kamera berputar, dan ketika dia melihat Yang Chen lagi, dia sudah berada di atas Sekte Suandao. Pada saat ini, Yang Chen melihat ke bawah. Betapa familiarnya tempat itu. Melihat ini, Yang Chen mengingat pengalamannya di Sekte Suandao. Sejak pertama kali bergabung dengan Sekte Suandao hingga sekarang, ia telah menjadi seorang master Mahayana yang kuat yang melampaui alam selatan dan alam roh. Kesenjangan seperti itu membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Melihat Sekte Suandao saat ini, Yang Chen tersenyum tipis. Ia sudah merasakan kehadiran Sun Tzu, tetapi ia sedang menahan auranya, sehingga Sun Tzu tidak menyadarinya. Bukan karena alam spiritualnya lebih tinggi dari Sun Tzu, tetapi dia tahu betul bahwa Sun Tzu ada di Sekte Suandao, jadi lebih mudah menemukannya. Namun Sun Tzu tidak tahu di mana dia berada. Yang Chen tidak terburu-buru untuk bertemu Sun Tzu. Sekarang setelah kembali, ia ingin sepenuhnya berintegrasi ke dalam Sekte Suandao dan melihat seperti apa Sekte Suandao saat ini. Lagi pula, dia kembali kali ini untuk memilih bakat-bakat untuk alam selatan, dan dia harus memilih yang terbaik dari bakat-bakat Sekte Suandao miliknya sendiri. Dia ingin pergi dan melihat sendiri cara membuat pilihan spesifik. Yang Chen diam-diam memasuki Sekte Suandao, lalu sedikit mengubah penampilannya dan berubah menjadi seorang pemuda dengan penampilan biasa. Apakah ini gunung gerbang dalam Sekte Suandao? Bisik Yang Chen dalam hati. Setelah Yang Chen mengubah penampilannya, tak seorang pun mengenalinya.
Ia berkeliaran di sekitar sekte dalam. Meskipun terkadang ada yang merasa asing, ia memiliki tanda pengenal dari mantan murid sekte dalam untuk membuktikan dirinya. Token sebelumnya tidak diambil kembali dan dia menyimpannya di tangannya. Sekarang berjalan di gerbang dalam, Yang Chen tanpa sadar telah tiba di kediaman sebelumnya. Memikirkan para pelayan dan dayang di bawah komandonya, Yang Chen masih sangat merindukan mereka. Namun, ketika tiba, ia sedikit terkejut mendapati bahwa kediaman aslinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Formasi yang sebelumnya ia dirikan dibatalkan, dan batasan-batasan dalam ingatannya pun ikut hilang. Hal ini membuat Yang Chen mengerutkan kening. Gerbang itu tidak terhalang, jadi Yang Chen pun masuk. Dia melihat sekelilingnya dan mendapati bahwa tempat tinggalnya sebelumnya memang telah hilang dan telah menjadi tempat tinggal orang lain, yang membuatnya merasa sedikit tidak bahagia. Ia ingin kembali ke tempat tinggal lamanya, tetapi yang ia lihat adalah segalanya dan semua orang telah berubah. Tak seorang pun akan senang karenanya. Saat Yang Chen sedang tidak senang, dia tidak peduli dengan etika, dan terlalu malas peduli siapa yang tinggal di sini, jadi dia langsung masuk. Begitu mereka masuk, suara yang menyenangkan terdengar. Hah? Siapa kamu dan bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Yang Chen mendengarkan suara itu dan menoleh untuk melihat seorang gadis muda yang tidak terlalu tinggi tetapi memiliki wajah cantik. Gadis itu mengenakan rok dan memiliki wajah yang sangat manis dan menawan. Dia menatap Yang Chen dengan heran, jelas sangat bingung mengapa Yang Chen muncul di sini. Dia membuka sedikit bibir merahnya dan berkata lembut, "Kakak senior, apakah Anda ke sini untuk menemui nona muda saya?" Nona muda Anda? Yang Chen bingung, tidak tahu siapa wanita muda itu. Tetapi tidak sulit untuk menilai bahwa wanita muda pihak lain itulah yang menempati rumah besar sebelumnya. Kau tidak kenal Nona, beraninya kau masuk ke sini tanpa izin. Gadis cantik itu berkata dengan ramah, "Kakak senior, aku sarankan kau segera pergi. Jika majikanku tahu ada orang yang masuk tanpa izin ke rumahku, dia pasti akan menghukummu dengan berat." Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Tentu saja dia tidak menganggap serius hukuman-hukuman ini. Sebaliknya, dia ingin melihat siapa wanita muda yang disebut-sebut ini. Kemudian dia pergi menanyakan ke pihak lain kemana perginya para pembantunya terdahulu. "Siapa nona muda Anda?" tanya Yang Chen. "Kau bahkan tidak mengenal wanitaku." Gadis cantik itu bergumam dalam hati, mengira Yang Chen hanya orang aneh. Namun, ia tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, "Nona mudaku bernama Liu Feiying. Dia salah satu murid inti terbaik tahun ini. Namun, dia pemarah. Siapapun yang memprovokasinya akan mendapat masalah. Aku sudah menyarankanmu untuk pulang lebih awal, tetapi kau menolak untuk mendengarkan. Bagaimana jika nona mudaku kembali nanti? Apa yang akan kau lakukan?" Yang Chen dapat melihat bahwa Liu Feiying pastilah orang yang sangat kejam, kalau tidak, dia tidak akan membuat pihak lain takut sampai sejauh ini. Terlihat juga bahwa wanita cantik ini, sebagai pelayan Liu Feiying, sangat baik hati. Ia masih peduli padanya, seorang asing, dan mungkin ia bukan orang jahat. Hal ini juga membuatnya melirik ke arah lawan bicaranya beberapa kali lagi. Ketika melihatnya, ia membuka pupil spiritualnya dan sedikit terkejut. "Siapa namamu?" tanya Yang Chen. "Namaku Wan Yueqin." Gadis cantik itu mengatakan semuanya dengan jelas, mengedipkan mata besarnya ke arah Yang Chen, dia hanya merasa Yang Chen benar-benar aneh. "Tahukah kamu bahwa kamu adalah tubuh roh Taichung, dan bakatmu sangat baik, 1 lawan 1, Yang Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berbicara. "Bagaimana kau tahu kualifikasiku?" Wan Yueqin tampak sangat familiar dengan kualifikasinya. Ia tiba-tiba tertegun dan bertanya-tanya bagaimana Yang Chen bisa melihatnya. Yang Chen menggelengkan kepalanya, "Jangan khawatir tentang bagaimana aku tahu ini, tapi bakatmu memang luar biasa. Aku tidak tahu siapa nona mudamu Liu Feiying, tapi jika kau benar-benar dididik di Sekte Suandao, prestasi dan statusmu tidak akan jauh lebih buruk daripada nona mudamu. Roh Taichung adalah roh yang sangat langka. Tubuh roh jenis ini dianggap sebagai yang memiliki kecepatan kultivasi tercepat. Jika hanya tubuh roh, sebenarnya tidak ada apa-apanya. Namun kualifikasi lain yang dimiliki wanita ini tetaplah yang terbaik, sesuatu yang langka dan berharga. Dengan bakat seperti ini, bahkan jika Yang Chen harus memilih, bahkan jika dia hanya berada di alam bela diri bumi sekarang, dia akan tetap memilihnya dan mengaturnya ke alam selatan. Berfokuslah pada kualifikasi, bukan orang. Misalnya, beberapa orang yang berada di tahap pencerahan atau bahkan tahap nirwana, bakat mereka sudah ada, dan pencapaian mereka dalam hidup ini pun begitu saja. Tidak ada bedanya antara pergi ke alam selatan dan tidak pergi. Dia pasti tidak akan menyia-nyiakan tempat ini. Wan Yueqin merasa getir mendengar kata-kata Yang Chen. Seolah-olah ada bagian hatinya yang sedih tersentuh. Untuk sesaat, ia lupa membujuk Yang Chen untuk pergi. "Aku dijual kepada nona mudaku sebagai pelayan ketika aku masih muda. Nona mudaku terpilih menjadi murid inti Sekte Suandao. Aku datang ke Sekte Suandao sebagai pelayannya. Bagaimana mungkin aku meninggalkannya? Apakah nona muda Anda tahu kualifikasi Anda?" tanya Yang Chen. "Tentu saja aku tahu." Ekspresi Wan Yueqin menjadi muram saat mengatakannya.
Jadi, kau tidak pernah berpikir untuk pergi. Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk berkata, kalau kau tetap di sini, kau akan selalu menjadi pelayan kecil. Terlalu tidak adil untuk bakatmu. Entah kenapa, kalau orang lain, Wan Yuekin pasti masih agak berhati-hati, tapi lelaki ini memberinya perasaan lembut bagai angin musim semi, yang membuatnya secara tak sadar percaya padanya dan merasa bahwa dia bukan orang jahat. Justru karena itulah Wan Yuekin berkata jujur, sekalipun aku berpikir untuk pergi, apa boleh buat. Nyonyaku berkata aku telah menjual diriku padanya. Sekali aku menjadi pelayannya, selamanya aku akan menjadi pelayannya. Jangan pernah berpikir untuk pergi dalam hidup ini, dan aku takkan pernah bisa mengubah hidupku. Aku sudah berdamai dengan semua ini. Mungkin ini takdir. Aku ditakdirkan untuk menjadi pelayannya. Aku khawatir sulit untuk melawan takdir. Yang Chen mencibir, kendala takdir itu tidak beralasan. Jika kau ingin melawan, tidak ada kata terlambat. Bagaimana aku bisa menolaknya? Wan Yuekin menggigit bibirnya. Aku ditakdirkan untuk mengikuti guru seperti ini. Siapa yang bisa menolongku? Jika aku lebih beruntung, aku bisa mengikuti guru yang baik seperti Suster Senior Gulius Hui dan yang lainnya. Mungkin aku akan memiliki masa depan yang lebih baik. Gulius Hui. Ekspresi Yang Chen menjadi menarik. Wan Yuekin mungkin tidak dapat menebak dalam mimpinya bahwa guru Gulius Hui berada jauh di langit atau tepat di depannya. Dia sekarang cukup bingung kemana Gulius Hui dan para pelayannya pergi. Kau bahkan tidak kenal Gulius Hui. Gulius Hui dulunya murid seorang guru hebat di Sekte Suandao, bernama Yang Chen. Konon, kakak senior bernama Yang Chen itu telah berkelana ke dunia lain dengan kekuatan magisnya, dan sebelum pergi, ia meninggalkan banyak harta dan sumber daya untuk para pelayannya, sehingga semua pelayannya menjadi sukses dan kultivasi mereka meningkat pesat. Mereka menjadi elit sekte dalam. Sekarang mereka adalah penguasa di antara banyak murid. Saat Wan Yuekin berbicara, ada gejolak dan rasa iri di matanya. Yang Chen menyentuh dagunya. Sebelum pergi, dia memang meninggalkan banyak sumber daya untuk Gulius Hui dan yang lainnya. Apakah mereka sudah mencapai kesuksesan seperti itu sekarang? Inilah yang ingin dilihatnya. Kalau dipikir-pikir, setelah aku pergi ke perbatasan selatan. Semua orang tahu tentang ini, jadi mereka tidak akan menuntut agar tempat tinggalku sebelumnya tetap menjadi milikku. Selain itu, sejak Gulius Hui dan yang lainnya menjadi sukses, tempat ini secara alami menjadi kosong. Saudaraku, aku sangat senang bisa memberitahumu hal ini hari ini. Namun, sebaiknya kau tidak ikut campur dalam urusanku. Latar belakang keluarga dan keadaan nona mudaku bukanlah sesuatu yang bisa kau campuri. Aku tahu kau melakukan ini untuk kebaikanku sendiri, tetapi sebaiknya kau segera pergi. Di matanya, Liu Feiying benar-benar tak tertahankan. Yang Chen tidak tahu orang macam apa Liu Feiying ini. Sekarang setelah dia melihat bibit yang bagus, tidak ada alasan baginya untuk membuangnya. Namun, saat dia hendak berbicara, Wan Yuekin tiba-tiba terkejut, oh tidak, nona mudaku telah kembali. Bibir merahnya sedikit terbuka, dan ketakutan terpancar dari matanya. Yang Chen sudah merasakannya, tapi dia tidak menganggapnya serius. Di matanya, tidak masalah apakah pihak lain kembali atau tidak. Jika dia tidak mau, ada orang lain yang tinggal di sini, dan dia tidak peduli. Kalau dia pikir, di sini, di tempat ini, hanya dialah yang bermarga yang. Mengapa kamu masih pergi? Kata Wan Yuekin dengan marah. Pergi. Wan Yuekin, berani sekali. Beraninya kau mencuri seorang pria di belakangku dan bahkan membawanya ke rumahku. Kurasa kau benar-benar seberani itu. Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Setelah dia selesai berbicara, seorang gadis muda dengan tubuh yang bagus datang, diikuti oleh beberapa pria dengan fluktuasi aura yang sangat kuat. Dilihat dari kekuatan mereka, mereka semua telah mencapai tahap fusi tingkat tinggi. Ini menunjukkan bahwa mereka semua adalah murid inti sekte, yang kedua setelah murid sejati. Yang Chen sangat cerdas sehingga dia bisa menganalisisnya secara kasar hanya dengan melihatnya. Wanita bertampang garang ini kemungkinan besar adalah Liu Feiying, yang ditakuti Wan Yuekin bak harimau. Para pemuda yang mengikuti Liu Feiying kemungkinan besar adalah pengikutnya. Setelah melihat-lihat, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Ia tidak mengenal satu pun dari mereka. Mereka semua pasti murid inti baru. Semua murid ini telah mencapai tahap fusi, kekuatan mereka setara dengan generasinya, atau bahkan sedikit lebih baik. Hal ini wajar saja, lagi pula, wajar saja Grandmaster Sun muncul untuk meningkatkan kekuatan Sekte Suandao secara keseluruhan. Liu Feiying jelas merupakan murid yang populer di antara banyak murid. Ia memiliki keunggulan gender, sehingga banyak pria yang mengikutinya. Sekarang kita berkumpul, memperlihatkan bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Disinilah Liu Feiying bersikap arogan. Sekarang ia jatuh sambil merangkul bahunya, tatapannya tajam dan agresif. Wan Yuekin menggigit bibirnya. Melihat nona mudanya kembali, ia berkata dengan gugup, Nona, orang ini datang ke sini tanpa sengaja dan tidak tahu nama Anda. Saya baru saja akan memintanya pergi ketika Anda kembali. Saya harap Anda tidak salah paham atau menghukumnya. Dia tidak bermaksud melakukan sesuatu yang tidak disengaja.
Melihat Wan Yueqin masih melindunginya saat ini, Yang Chen tidak bisa tidak merasa tersentuh. Seperti kata pepatah, teman di saat dibutuhkan adalah teman sejati. Dia dan orang itu belum memiliki banyak perasaan satu sama lain. Wan Yueqin bisa saja meninggalkannya dan menyalahkannya, dan dia tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, pihak lain sama sekali tidak berniat demikian. Sebaliknya, ia justru melindunginya berulang kali, yang menunjukkan betapa murni dan baiknya hatinya. Namun, sebagai pemilik Wan Yueqin, Liu Feiying tidak begitu murah hati. Dia terkikik sejenak, kenapa, kau masih melindungi kekasih kecilmu? Kau tidak ingin aku menghukumnya. Apa kau takut aku akan menghukumnya dan itu akan menyakitimu? Wan Yueqin tersipu mendengar ini, tetapi Liu Feiying tertawa riang, seolah-olah itu lelucon. Ia berkata kepada orang-orang di belakangnya, putriku bilang dia tidak bersalah. Haha, apa kalian percaya? Lagi pula aku tidak percaya. Hahaha, Nona Liu, pelayanmu jauh lebih tidak suci daripada dirimu. Kau baru pergi sebentar, dan dia sudah mulai selingkuh. Bukan masalah besar kalau pembantu selingkuh. Akui saja, beberapa pria yang mengejar Liu Feiying tentu saja memihak Liu Feiying, dan mereka mencibir dan mengejeknya dengan agresif untuk sementara waktu. Mata Wan Yueqin berkaca-kaca saat mendengar ini. Wanita ini sangat menghargai kepolosannya. Ia dan Yang Chen jelas tidak bersalah, tetapi ia dijebak secara brutal oleh beberapa orang. Bagaimana mungkin ia tidak patah hati? Oh, apa kau masih merasa dirugikan? Apa kau pikir aku telah berbuat salah padamu? Tegur Liu Feiying dengan marah. Yang Chen tak tahan lagi melihatnya, jadi ia berkata dengan tangan di belakang punggungnya, Nona Liu, Nona Wan dan aku memang tidak bersalah. Kau begitu ceroboh dan sudah berpikiran jahat. Sepertinya pikiran Nona Liu tidak murni. Apa maksudmu? Liu Feiying memelototi Yang Chen ketika mendengar kata-kata kasarnya. Seperti kata pepatah, air yang terlalu jernih, takkan ada ikan. Nona Liu, semakin buruk perilaku masa lalu seseorang, semakin buruk pula ia akan menghakimi orang lain berdasarkan perilaku buruknya sendiri. Nona Liu, apakah menurutmu aku benar? Tanya Yang Chen sambil tersenyum. Mendengar ini, Wan Yueqin berpikir dalam hati, semuanya sudah berakhir. Nona mudaku belum melakukan apapun pada Yang Chen, tapi Yang Chen lah yang pertama memprovokasi nona mudaku. Bukankah ini seperti mencari kematian? Kau, Liu Feiying sedikit gemetar, dan sebenarnya tak mampu melawan setelah mendengar ucapan Yang Chen. Setelah beberapa lama, ia akhirnya berkata, kau memfitnahku. Ia selalu gemar berselingkuh, dan di masa mudanya yang masih polos, ia memang pernah menjalin hubungan dengan banyak pria. Namun, setelah masuk sekte Suandao, ayahnya berulang kali memperingatkannya untuk tidak mudah menjalin hubungan dengan pria. Karena itulah ia berpura-pura bermartabat dan menjaga jarak dari pria lain, yang juga membuat beberapa pria membicarakan kesucian Liu Feiying. Liu Feiying kini sangat tersentuh oleh Yang Chen. Ia bereaksi dan meraung, bajingan, kau masuk ke rumahku tanpa izin. Aku bahkan belum peduli padamu, dan kau berani menghinaku. Orang-orang lain yang mengejar Liu Feiying semuanya mempunyai alasan mereka sendiri, lagi pula, Liu Feiying memang memiliki latar belakang yang sangat tinggi. Sekarang melihat wajah Liu Feiying memerah karena marah pada Yang Chen, dia juga berdiri untuk mendukungnya. Wah, siapa kamu berani bicara seperti itu pada Nona Liu? Anakmu ini bukan murid biasa dari luar, kan? Orang-orang ini sudah mulai menanyakan identitas Yang Chen. Mulut Yang Chen mengerucut, dan dia berkata dengan tangan di belakang punggungnya, penghinaan. Nona Liu, saya hanya berkomentar dari pinggir lapangan, dan saya tidak mengatakan Anda benar-benar orang seperti itu, jadi bagaimana saya bisa mengatakan itu penghinaan? Tapi Anda menganggapnya begitu pribadi, apa Anda tidak merasa bersalah? Liu Feiying sangat marah hingga matanya pusing. Ia berkata dengan kejam, bajingan kecil, kurasa kau sedang mencari mati. Siapa kau? Jika kau tidak bisa memberitahuku siapa dirimu hari ini, aku akan membunuhmu. Namun, Yang Chen sama sekali tidak panik. Liu Feiying telah mengungkapkan identitas aslinya. Jika ia mengungkapkan identitasnya sebagai orang biasa, ia mungkin memiliki latar belakang yang kuat dan berani menamparnya sampai mati. Tapi bagaimana mungkin Yang Chen tidak siap? Ia mengeluarkan sebuah token dari tangannya dan meletakkannya di depan Liu Feiying. Saya juga murid inti sekte Suandao. Senang bertemu kalian semua. Yang Chen menyeringai. Padahal, selama dia mau, apalagi murid inti. Dia juga memiliki token murid sejati, tetapi dia takut membuat orang lain takut jika dia mengambilnya. Lagi pula, hanya ada sedikit murid sejati di sekte Suandao. Melihat Yang Chen, token murid inti, diletakkan di depan mereka, mereka semua terkejut. Token inti ini tidak dapat dipalsukan, jadi mereka tidak dapat mempertanyakan atau menyangkalnya. Namun, justru karena itulah mereka tidak dapat menerimanya. 4 kata, murid inti, adalah modal mereka yang biasa untuk merasa lebih unggul daripada yang lain. Ketika mereka keluar, mereka bertindak arogan dan mendominasi karena 4 kata ini. Begitu identitas para pengikut inti terungkap, para pengikut biasa itu akan segera minggir dan tunduk patuh.
Mereka baru saja berencana untuk menekan Yang Chen dengan menggunakan statusnya sebagai murid inti, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Yang Chen benar-benar akan mengungkapkan statusnya sebagai murid inti di tempat. Apakah identitas murid inti ini sudah dikenal luas? Mereka bahkan tidak tahu siapa pihak lainnya. Dari mana kau mendapatkan identitas murid inti? Mata beberapa orang berbinar-binar. Terutama Liu Feiying, yang sudah memikirkan cara menghukum Yang Chen, dan sekarang emosinya langsung mereda. Sebagai murid inti, dia tidak memiliki hak untuk melakukan apapun dalam sekte. Wan Yueqin, di sisi lain, membuka mulutnya sedikit, hampir tidak percaya bahwa orang yang baru saja diajaknya bicara sebenarnya adalah murid inti yang setara dengan Yang Chen dan tidak kalah dalam hal apapun. Yang Chen berkata dengan tangan di belakang punggungnya, "Kenapa, bagaimana aku bisa mendapatkan status murid inti? Apa aku perlu membahas ini denganmu? Sepertinya kalian semua baru saja mendapatkan status murid inti. Kalian belum memahami murid inti sebelumnya dengan jelas, jadi kalian pikir kalian tahu segalanya." Beberapa orang terdiam sejenak. Memang, mereka baru saja mendapatkan status murid inti belum lama ini. Mungkinkah Yang Chen benar-benar murid inti lama? Biasanya mereka seharusnya menyelidikinya secara menyeluruh. Liu Feiying menggertakkan giginya dan berkata, "Karena kita berdua murid inti, kita seharusnya tahu aturan etiket. Apa sebenarnya maksudmu dengan menerobos masuk ke tempatku seperti ini? Apa yang ingin kau lakukan? Katakan saja langsung padaku. Karena Nona Liu sudah mengatakannya, maka aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Kurasa Liu Feiying seharusnya tahu tentang bakat Nona Wan. Dia memiliki tubuh spiritual Taichung dan bakat kultivasi yang luar biasa," kata Yang Chen sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. "Memangnya kenapa kalau kau tahu?" Liu Feiying melotot. Para biksu di belakangnya tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Wan Yueqin memiliki bakat yang luar biasa, bahkan lebih baik dari mereka, namun ia harus menjadi pelayan di sini. Dengan bakat luar biasa seperti itu, tidakkah menurutmu membuang-buang bakat menjadi pelayan di bawah komandomu? Yang Chen menggelengkan kepalanya. Liu Feiying mencibir, dia hanya membuang-buang bakat, lalu kenapa? Dia memang ditakdirkan menjadi pelayanku. Sehebat apapun bakatnya, dia tetaplah pelayanku. Aku, Liu Feiying, adalah kesayangan kaisar sejati, dan dia ditakdirkan untuk melayaniku. Yang Chen mencibir, menatap wajah Liu Feiying, dan mengangkat bahu. "Liu Feiying, kau tahu, kau tampak tak kenal takut, tapi sebenarnya kau takut," kata Yang Chen dengan nada dingin. "Apa yang harus aku takutkan?" Liu Feiying terdiam sejenak. Yang Chen berkata dengan tenang, "Sederhana sekali. Kau menindas Wan Yueqin, tidak memberinya terlalu banyak sumber daya untuk berkembang, dan bahkan menekannya, membuatnya merasa bahwa ini adalah takdirnya. Itu tak lebih dari sekadar rasa takut. Bakat Wan Yueqin begitu luar biasa sehingga ia melampauimu. Kau memanjakan diri dalam apa yang disebut kesenangan takdir dari seorang wanita luar biasa seperti Wan Yueqin, yang masih melayanimu sebagai pelayan. Padahal, itu semua adalah bukti ketakutanmu. Kau khawatir akan dikalahkan oleh orang lain, dan kau takut mantan pelayanmu akan berbalik dan menginjak-injakmu. Liu Feiying, hatimu sangat rendah. Apa yang kau tahu? Beraninya kau menghakimi urusanku." Liu Feiying sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan nadanya tidak jelas. Dia marah karena setiap kata yang diucapkan Yang Chen menyentuh lubuk hatinya. Yang Chen terlalu malas untuk berdebat dengan Liu Feiying. Ia berkata dengan tenang, "Nona Liu, jangan buang waktu lagi untuk omong kosong. Saya tidak berharap Anda tiba-tiba sadar. Singkatnya, saya menginginkan Wan Yueqin ini. Apapun syarat yang Anda ajukan, sebutkan saja." Wan Yueqin gembira saat mendengar ini. Mungkinkah orang yang ditakdirkan untuk menyelamatkannya akhirnya muncul? Liu Feiying sangat marah atas penghinaan agresif Yang Chen. Siapa sih Yang Chen ini? Beraninya dia bicara seperti itu padanya. Ayahnya merupakan dewa sejati yang kuat di sekte tersebut pada tahun-tahun awalnya, dan kemudian ia mencapai tahap pencerahan, yang membuat statusnya meningkat pesat, dan ia langsung diangkat sebagai murid inti di sekte Suandao. Setelah itu, ia bahkan menjadi murid di bawah bimbingan kultivator tahap pencerahan lainnya. Perjalanannya mulus, dan tak seorang pun bisa mengalahkannya. Bahkan murid inti lainnya pun harus bersikap hormat ketika bertemu dengannya. Yang Chen bukan apa-apa baginya. Dia mencibir dan berkata terus terang, "Haha, kalau begitu aku juga punya satu kata, tidak ada perubahan." Yang Chen menyipitkan matanya. Liu Feiying ini sungguh penuh kebencian. Dia tidak membuang kata-kata dan langsung mengeluarkan pil tingkat dewa, seperti menaruh permen kacang. "Tukarkan pil ini dengan Wan Yueqin," kata Yang Chen. Saat pil itu dikeluarkan, auranya menyebar. Aura pil yang menakjubkan membuat semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Liu Feiying juga seorang ahli di bidang ini. Mulutnya berair karena keistimewaan pil itu. Meskipun ia cukup tinggi pangkatnya dan telah meminum banyak pil, ia belum pernah melihat pil yang terbuat dari bahan seperti itu, atau yang begitu menakjubkan. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda saat pil ini ditaruh di depannya? Namun setelah menelan ludahnya, memikirkan Wan Yueqin yang meninggalkannya,
Memikirkan kemungkinan wanita ini tumbuh dewasa di masa depan, dan memikirkan sikap Yang Chen terhadapnya barusan, Liu Feiying langsung merasa kedinginan. Tidak, Liu Feiying mencibir sinis, aku tidak peduli siapa dirimu atau syarat apa yang kau tawarkan. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa mengubah nasib Wan Yueqin? Hahaha, aku berkata jujur, itu mustahil. Liu Feiying sekarang hampir gila. Setelah mendengar kata-kata ini, Wan Yueqin sudah putus asa. Awalnya ia mengira akan ada secercah harapan dalam hidupnya, tetapi ia tidak menyangka bahwa di balik fajar, masih ada keputusasaan. Apakah benar-benar takdirnya menjadi pembantu? Yang Chen tertawa terbahak-bahak, ini benar-benar memalukan. Liu Feiying berkata dengan marah, aku sarankan kau segera pergi dari sini. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk mempermalukanmu. Ini rumahku, kenapa aku harus pergi dari sini? Yang Chen tersenyum tipis. Ketika kata-kata ini diucapkan, Liu Feiying dan yang lainnya yang mengikutinya tertawa terbahak-bahak. Senyum ini tampaknya menunjukkan bahwa dia telah mendengar lelucon yang bagus. Hahaha, ini sungguh menarik. Aku belum pernah mendengar hal sekonyol ini. Rumah besar ini diberikan kepada Nona Liu oleh Sekte Suandao. Kapan ini menjadi milikmu? Liu Feiying merasa marah sekaligus geli, hei anak kecil, kau benar-benar terlihat seperti orang bodoh. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.